Shalom. Saat ini kita akan masuk dan belajar bagaimana sesungguhnya berdoa itu. Seberapa pentingkah doa itu dalam kehidupan setiap pribadi kita. Kita mau belajar kebenaran ini bercermin dari kebenaran dasar firman Tuhan. Seberapa pentingkah kehidupan berdoa itu? Seberapa pentingkah kita berdoa? Seberapa pentingkah doa itu bagi kita? Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan uraian firman ini. Ya Tuhan, terangilah hati kami. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu tentang doa. Hamba mempersembahkan diri kepadamu ya Tuhan, sehingga kebenaran ini menjadi kehidupan hamba sendiri dan juga menjadi kehidupan bagi setiap orang yang mendengar kebenaran ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ini patut kita ajukan bagi diri kita masing-masing. Seberapa pentingkah kita berdoa? Dan seberapa penting doa itu bagi kita? Tokoh gereja Martin Luther menuliskan sebagai berikut. Semakin Anda sibuk, semakin banyak Anda harus berdoa. Orang Kristen yang tidak berdoa tidak lebih dari orang yang tidak bernafas alias mati. A.B. Simpson, tokoh gereja Kemah Injil Indonesia, tokoh gereja Kemah Injil sedunia, berkata, doa adalah tautan atau link yang menghubungkan Anda dengan Allah. Jadi nikmatilah waktu doamu dengan Allah. Ketika Anda terhubung dengan Dia, Ia akan menghubungkan Anda dengan orang dan pelayanan yang telah Ia tetapkan bagi Anda. Ini penting. Jadi ketika kita berdoa, sebenarnya kita terhubung dengan pribadi yang maha kuasa, di mana Ia sanggup menghubungkan kita, mempertemukan kita lagi dengan orang yang tepat, dengan pelayanan yang tepat, dengan pekerjaan yang tepat, dengan apapun yang telah Ia tetapkan bagi kita. Itu kita dapatkan melalui doa. Tokoh lainnya mengatakan betapa pentingnya doa. S.D. Gordon berkata, doa adalah meniupkan sangkakala kemenangan ke arah kubu persembunyian musuh. Sedangkan melayani adalah mengumpulkan jarahan hasil kemenangan. Jadi, kemenangan itu kita dapatkan melalui doa. Dan melalui doalah kita tiupkan, kita serukan dengan sangkakala kemenangan itu ke arah kubu musuh. Lalu ketika kita melayani, itu sedang mengumpulkan hasil jarahan kemenangan. Nah, dalam Alkitab sendiri dituliskan bagaimana Yesus yang adalah Allah menjadi manusia dan memberi kita contoh kehidupan doa yang luar biasa. Dia tidak saja mengajarkan, tetapi dia menghidupi. Dalam Alkitab tertulis bahwa Yesus memulai harinya dengan doa. Dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar.
Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Alkitab juga mencatat bahwa Yesus selalu mengakhiri harinya dengan berdoa. Dalam Matius 14 ayat 23 dikatakan bahwa setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, ia atau Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Inilah Yesus. Dan Yesus mengajarkan kehidupan berdoa yang lengkap. Untuk berdoa dengan benar seperti yang Yesus lakukan setiap hari, Yesus telah memberikan murid-muridnya perlengkapan doa. Sangat lengkap. Hal yang pertama, Yesus memberikan gambaran doa. Doa itu digambarkan seperti seseorang yang datang tengah malam ke rumah temannya. Dalam Lukas pasal 11 ayat 5-8. Dia datang tengah malam ke rumah temannya dan mengetok pintu dan berkata bahwa ada seorang temannya yang sedang mampir ke rumahnya dan ia tidak mempunyai apa-apa untuk disajikan. Ia meminta supaya bisa dipinjamkan roti untuk memberi makan bagi temannya yang sedang mampir itu. Tetapi temannya berkata, "Jangan ganggu aku lagi, aku sudah tidur dan anak-anakku dan istriku sudah ada di tempat tidur." Tetapi teman yang sedang membutuhkan ini tetap saja mengetok pintu. Dan pada akhirnya temannya itu keluar dan memberikan dia apa yang dimintanya. Ini satu gambaran doa yang Yesus berikan kepada kita, supaya kita berdoa dengan tekun, tidak jemu-jemu sampai Tuhan menjawab doa kita. Karena ia pasti akan menjawabnya sesuai dengan gambaran doa yang ia berikan dalam Lukas 11 ayat 5-8 tadi. Yang kedua, Yesus memberikan janji-janji doa. Dikatakan di sini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah terus kepada Allah, maka kamu akan menerimanya. Carilah terus, maka kamu akan menemukannya. Ketoklah terus, maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang diminta, dan setiap orang yang mencari dengan tekun akan mendapat apa yang dia cari, dan setiap orang yang mengetok maka pintu itu akan dibukakan baginya. Jadi, Yesus memberikan janji doa yang luar biasa. Dengan kata lain, kita harus terus datang, terus meminta, terus mengetok, maka ia akan memberikannya. Atau ia juga memberikan ilustrasi yang lain dalam janji doa ini. Atau kalau kamu seorang bapa dan anakmu minta ikan, kamu tidak akan memberikan ular yang berbisa kepadanya, bukan? Atau kalau dia minta telur, kamu tidak akan memberikan kalajengking kepadanya, bukan? Nah, ini ilustrasinya. Adakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberikan ular? Tentu saja tidak. Kita manusia yang jahat yang telah jatuh ke dalam dosa pun tahu memberi yang sebenarnya, yang baik kepada anak kita ketika dia meminta sesuatu. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Ia bukanlah penipu, ia tidak orang berdosa, pribadi yang suci, yang pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya ketika meminta. Atau diberikan ilustrasi yang lain. Atau jika anaknya minta telur akan memberikan kalajengking. Tentu tidak pernah. Sejahat-jahatnya kita orang berdosa ini, tentu tidak pernah memberikan yang seperti itu kepada anak kita. Ia minta telur, kita akan berikan telur.
tidak akan memberikan kalajengking. Ini juga terus memberikan ilustrasi kepada kita betapa baiknya Bapa kita yang di sorga. Ia akan memberikan yang terbaik yang kita minta daripadanya. Yang ketiga, Yesus memberikan perlengkapan doa dengan memberikan pola doa. Dalam pola doa ini ada 7 unsur utama yang disebutkan oleh Yesus. Dan ini tertuang dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Jika diilustrasikan, doa Bapa kami itu seperti sebuah rumah dengan 7 kamar yang khusus. Atau jika diilustrasikan sebagai tangga, doa Bapa kami itu seperti tangga dengan 7 anak tangga. Masing-masing ruangan atau anak tangga itu memiliki makna yang khusus. Dan ini sebaiknya kita pelajari baik-baik dan kita hidupi di dalam pola doa kita. Ya. Nah, ruangan yang pertama atau tangga yang pertama, Bapa kami yang di sorga. Ini menandakan hubungan kita dengan Allah. Hanya orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya layak memanggil Allah itu sebagai Bapa. Aba ya Bapa. Oleh Roh Kudus yang sudah hidup di dalam batin kita, kita datang ke hadirat Bapa, ke Allah kita, ke Bapa kita di dalam nama Yesus. Dan Tritunggal ini berfungsi sempurna di dalam doa-doa kita. Atau diilustrasikan di dalam budaya kita orang Indonesia seperti mengambil tangan dari orang tua kita atau orang yang lebih tinggi pangkatnya dari kita, orang yang kita hormati, lalu menaruh tangannya itu pada dahi kita yang menandakan kita memohon berkat karena ada hubungan yang khusus. Misalkan antara bapa dan anak, misalkan antara anak dengan ibunya, atau antara cucu dengan neneknya, kakeknya, atau orang yang lebih dihormati. Nah, kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah Bapa kita di sorga. Dan kita masuk dalam ruangan yang pertama ini, nikmati hubungan dengan Bapa kita. Ucapkan terima kasih karena melalui pengorbanan Yesus kita terhubung dengan Bapa. Kita dibenarkan di hadapan Bapa. Kita layak menghadap hadiratnya dan menyampaikan segala apa yang menjadi kerinduan hati kita. Bercakap-cakap di sini. Jangan langsung menaikkan permohonan, ya. Kalau kita tidak mengerti doa Bapa kami ini, biasanya langsung saja nyerocos. Bapa kami yang di surga, kami minta ini, kami minta itu. Kita lupa menjalin hubungan dengan Bapa kita. Mari kita belajar di ruangan pertama ini. Nikmati hubungan dengan Bapa di sorga. Kemudian, dalam ruangan yang kedua atau dalam tangga yang kedua, dikuduskanlah namamu. Ini kita masuk dalam peribadahan atau penyembahan kepada Tuhan. Dalam hal ini, kita perlu kaya mengenal nama-nama Allah. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jehovah Nisi, Allah panji-panji kemenanganku. Jehovah Shalom, Allah damai sejahteraku. Dan sebagainya. Kita terus berusaha untuk mengenal nama Allah sebanyak-banyaknya. Dan mengucapkannya, memberi penyembahan, pengagungan dan penghormatan kepadanya
di dalam doa kita di ruangan yang kedua ini. Selanjutnya kita melangkah ke ruangan yang ketiga. Datanglah kerajaanmu. Ini menyangkut ketuhanan, otoritas Tuhan atas hidup kita. Kalau kita katakan datanglah kerajaanmu, sama dengan kita meminta Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kerajaannya, kepemerintahannya ada di dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Siap tunduk, siap taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita memahami pola doa ini, maka hati kita akan tunduk dan penuh hormat kepada Allah, Raja di atas segala raja. Ini penting. Jadi di dalam doa selalu kita mau memberikan diri untuk tunduk kepadanya, mengangkat ketuhanannya, mengangkat otoritas Tuhan atas hidup kita. Dia adalah Tuhan kita, kita adalah hambanya, anaknya yang wajib taat kepada perintahnya. Dan nikmati ini. Lalu masuklah kita ke ruang yang keempat atau tangga yang keempat. Dan ini biasanya, ini yang paling lazim kita lakukan. Berikanlah kami hari ini. Ini adalah hak Bapak, Ibu, Saudara sebagai anak Allah. Ini disebut keanakan atau dalam bahasa Inggrisnya sonship. Hak sebagai anak ada di sini. Ibaratkan sebagai ruangan yang penuh dengan segala apa yang kita butuhkan di sana. Dan juga Allah menyediakan pengampunan di situ. Bagaikan saudara dan saya sedang datang dengan kaki yang kotor, dengan sepatu yang kotor, ia bersihkan kaki itu. Ia bersihkan sepatu itu. Dia ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Disinilah kita, di ruangan inilah kita mengajukan segala permohonan kita. Tuhan berikanlah kesembuhan, Tuhan berikanlah hikmat, Tuhan berikanlah apa saja yang menjadi keperluan kita. Dan disinilah kita menerima segala yang Allah sediakan. Dalam ruangan yang kelima bersambung memulihkan persekutuan kita. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Jadi adanya pemulihan hubungan dengan orang lain. Ini penting sekali. Sekali lagi kalau kita tidak mengikuti pola doa Bapa kami dan memasuki ruangan-ruangan seperti ini, cenderung bagian ini kita tinggalkan. Kita tidak meminta pengampunan dengan baik. Kita juga tidak melepaskan pengampunan bagi orang lain yang telah rusak hubungannya dengan kita. Jadi, Tuhan mengajarkan kita pola doa. Tuhan mengampuni kita seperti kita telah mengampuni orang lain. Sehingga kita tidak akan berlama-lama bermusuhan. Kita tidak akan berlama-lama menyimpan kepahitan, menyimpan dendam. Yang akhirnya menyebabkan setan dapat kesempatan merusak hidup kita. Jadi ketika kita membiarkan kepahitan, dosa dan dendam, kemarahan bercokol di hati kita, selama itu ada dalam hidup kita, di alam roh, pintu kehidupan kita terbuka. Iblis tidak maha tahu, dia juga tidak maha hadir, tetapi dia berjalan keliling dan mengaum-aum, mencari mangsa, mencari tempat untuk dia bisa masuk dan bercokol di situ. Nah, ini penting. Bagian ini harus kita selesaikan. Dan Allah berjanji jika kita mengaku segala dosa kita, Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Dan darah Kristus, anaknya itu, darah yang mulia itu, menguduskan kita. Sehingga kita bersih dan suci. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ruangan yang keenam atau tangga yang keenam. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat itu dosa dan setan. Sehingga ketika tadi kita sudah meminta pengampunan dan siap mengampunkan orang lain, maka kalau ada roh jahat yang menyerang kita, kita sekarang melepaskan tembakan kepadanya. Lepaskan kami dari yang jahat. Tuhan pasti akan bergerak. Ini artinya kita mengakui kepemimpinan Tuhan, kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Bukannya kita yang berperang melawan dosa dan setan, tapi langsung kepemimpinan Tuhan berjalan atas hidup kita. Maka sekali lagi penting kita memahami dan mengerti pola doa Bapa kami ini dan menikmati dalam setiap ruangan. Jadi tangga atau ruangan yang terakhir itu ruangan ketujuh. Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Ini kepemilikan. Semuanya Allah miliki. Allah memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan, hormat yang tak tergantikan. Itu selama-lamanya. Barulah kemudian kita akhiri doa kita dengan amin di dalam nama Yesus. Nah, itulah 7 ruangan yang harus kita nikmati dalam kita berdoa. Jadi andai kita berdoa 1 jam atau 30 menit, rasanya waktu ini terlalu singkat. Tetapi kita bisa menikmatinya sejauh kita mau. Dan Allah siap memperdulikan kita. Nah, alat yang keempat atau perlengkapan yang keempat yang Yesus beri dalam doa kita ialah Yesus memberikan kuasa doa. Wow, ini luar biasa. Dikatakan dalam Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus itulah kuasa doa. Dan Ia sudah ada di dalam hati kita. Mari bekerja sama dengan Roh Kudus. Berdoa dengan penuh kuasa. Dan Allah pasti menjawab doa kita. Dikatakan di sini dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa. Manakala kita sudah tidak tahu apa lagi yang kita harus doakan, Roh itu tidak berhenti berdoa kepada Bapa demi kepentingan kita, dengan keluhan, dengan teriakan, dengan tangisan yang tidak terucapkan, kata Alkitab. Satu kesaksian ketika saya menjual rumah saya. Sudah 3 tahun dipasarkan, tapi belum juga ada hasilnya. Kami terus berdoa dan ada beberapa yang datang terakhir, tapi masih belum ada kepastian. Suatu waktu saya sudah sepertinya habis akal. Saya katakan, Tuhan, saya udah gak tahu gimana harus berdoa untuk rumah ini. Ayat ini Tuhan munculkan. Memang kamu tidak tahu apa yang harus kamu doakan. Tapi tahukah kamu bahwa Rohku ada di dalam hatimu? Ia berdoa untuk kebutuhanmu dengan tangisan, dengan keluhan yang tidak terkatakan. Demi kebutuhanmu. Dan aku yang mendengarkan itu mengerti maksud dari Roh itu. Wow. Saya katakan, Tuhan ampuni saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itu pagi hari. Dan pada siang harinya saya mendapat telepon dari bank. Bahwa permohonan KPR dari customer yang mau membeli rumah kami dikabulkan. Puji Tuhan.
Allah tidak pernah terlambat. Roh Kudus adalah kuasa doa yang tidak pernah punah ada di dalam hidup kita. Nah, jika demikian kesimpulan kita, seberapa pentingkah doa itu? Doa itu begitu penting. Karena satu, doa adalah nafas. Martin Luther, tokoh gereja, itu telah mempraktekannya. Artinya, tidak berdoa, tidak ada nafas, alias mati. Yang kedua, doa begitu penting karena doa menghubungkan kita dengan Allah. Dan Allah akan menghubungkan kita dengan orang lain dan pekerjaan yang telah Ia tetapkan. Dengan hal-hal yang kita butuhkan. Misalkan ketika kita sakit, Tuhan akan pertemukan kita dengan dokter yang tepat. Analisa yang tepat. Ketika kita membutuhkan pekerjaan, Tuhan menghubungkan kita dengan orang yang sesuai dengan kapasitas kita. Dalam pelayanan juga demikian. Yang ketiga, doa begitu penting karena doa adalah meniupkan sangkakala kemenangan Allah. Kemenangan ke arah kubu persembunyian musuh. Dan melayani adalah mengumpulkan cerahan hasil kemenangan. Jadi berdoa itu kita meniupkan sangkakala sorak-sorai kemenangan ke arah musuh. Sorak-sorai keindahan yang Allah sediakan. Dan yang keempat, doa begitu penting. Dicontohkan oleh Yesus sendiri yang adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia dan mencontohkan manusia pendoa. Manusia yang hidup dengan doa, melayani dan mengakhiri pelayanannya dalam doa. Pagi-pagi hari masih gelap ia bangun. Ia bekerja sepanjang hari dan kemudian menutup harinya dengan doa. Jadi sekali lagi Yesus memberikan kita 4 perlengkapan doa. 1, gambaran doa. Tentang seorang teman yang datang kepada temannya tengah malam. Ia tetap ada di pintu menggedor sampai temannya memberikan apa yang dia minta. Yang kedua, perlengkapan yang Yesus berikan ada janji doa. Jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anakmu, Bapa yang di sorga juga akan memberikan yang terbaik. Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Yang berikut ada pola doa, 7 ruangan, 7 anak tangga yang harus kita naiki. Jangan lupa. Jangan langsung nyerocos meminta. Ingat, kita sudah terima Kristus, ada hubungan dengan Allah. Ya. Kemudian kita masuk ke ruangan yang kedua, menyembah Dia. Kita masuk ke ruangan yang ketiga, meminta dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita masuk ke ruangan yang keempat. Ini sebagai anak, ya. Berikanlah kami makanan kami dan ampunilah kami. Masuk lagi ke ruangan yang berikut. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. Pemulihan hubungan. Masuk lagi ke ruangan yang berikut. Kita mengakui kepemimpinannya Allah. Lepaskan kami dari dosa dan setan. Allah yang akan bertindak sebagai pemimpin. Menghajar itu. Dosa dan setan. Kemudian terakhir kepemilikan. Allah yang memiliki semua. Engkau yang memiliki kemuliaan, kehormatan, kuasa, kerajaan, kekal, dan itu tidak beralih kemana-mana. Lalu yang keempat kita punya kuasa doa, yaitu Roh Kudus sendiri. Jadi dengan 4 perlengkapan ini mari kita belajar berdoa dengan tekun. Berdoa di bawah pengaruh Roh Kudus dan berdoa mengikuti pola yang Yesus sudah ajarkan. Kiranya Tuhan menolong kehidupan doa kita semakin intens dan kita semakin menikmatinya. Amin. Mari kita tutup
dengan doa. Terima kasih Tuhan, berkati kebenaran ini, meteraikan di hati kami. Kami siap melakukannya dalam nama Yesus. Amin.